Pemirsa apa kabar? Sejonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 3 Februari. Jumlah pasien yang berobat akibat gejala pencernaan seperti muntah dan diare selama liburan Imlek membludak. Dokter menyampaikan sebagian besar kasus diare belakangan ini berkaitan dengan norovirus. Selain itu kabar duka datang dari dunia hiburan Taiwan. Selebriti kondang Barbie Hsu meninggal di Jepang saat liburan Imlek akibat komplikasi influenza dan pneumonia. Banyak orang bepergian selama liburan Imlek dan sejumlah negara Asia dilanda kasus flu parah. Hari kerja pertama setelah liburan dikejutkan sebuah berita duka di mana pemeran drama Meteor Garden Barbie Hsu atau Big S meninggal dunia pada usia 48 tahun di Jepang akibat komplikasi pneumonia atau radang paru-paru selama perjalanan liburan Imlek. Adik perempuannya, Di Hsu, mengonfirmasi kabar tersebut melalui manajernya hari ini. Banyak orang yang pulang kampung dan bepergian selama liburan Imlek sehingga pasien dengan gejala gangguan pencernaan seperti diare dan muntah juga melonjak. Banyak UGD di rumah sakit yang dipenuhi pasien dan UGD rumah sakit NTU sempat penuh. Analis menunjukkan sebagian besar pasien yang datang ke UGD dalam beberapa hari terakhir menderita penyakit menyerupai influenza dan radang perut dan banyak kasus diare dikonfirmasi disebabkan oleh norovirus. 这个时候都是病毒传播的高峰期啊，不管它是呼吸道。或是肠胃道的传染病，诺罗病毒，被称为冬季呕吐病，然后而且是多元的病毒，可能都会引起类似像是诺罗病毒啦，或是流感病毒的症状。 Dokter menilai bahwa wabah diare kali ini mungkin baru akan mereda pada bulan April dan mengingatkan selain disinfeksi dengan alkohol, cuci tangan dengan sabun juga menjadi langkah penting pencegahan. Keamanan makanan juga perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko terinfeksi. Hari pertama kerja usai liburan Imlek diselimuti cuaca dingin dan basah. Seiring tibanya masa udara dingin kontinental, suhu di seluruh wilayah menurun secara signifikan, terutama di kawasan utara yang akan semakin dingin menjelang malam. Cuaca dingin dan basah ini akan berlanjut hingga hari Rabu. Sementara gelombang masa udara dingin lainnya akan tiba pada hari Jumat. Li Chun di hari Senin yang bertepatan dengan dimulainya musim semi merupakan awal dari 24 musim kalender Tionghoa yang berbasis matahari. Suhu pada hari pertama aktivitas kerja ini mengalami penurunan kentara seiring kehadiran gelombang masa udara dingin kontinental yang kuat dan peralihan sistem awan Huanan ke timur. Cuaca di wilayah sentral ke selatan berawan, sementara wilayah di sisi angin seperti pesisir utara Keelung, wilayah utara dan Yilan akan terasa dingin dan lembab. 那像现在目前来讲的话，在部分地区已经有来到10度、11度这样一个温度所以感受上来讲算是相当的一个寒冷Waktu terdingin diperkirakan terjadi pada Senin malam hingga Selasa pagi dan Selasa malam hingga Rabu pagi. Suhu di wilayah sentral ke utara dan Yilan akan merosot hingga berkisar pada 8 hingga 11 derajat. Cuaca dingin dan lembab ini akan berlangsung hingga Rabu. Suhu sedikit menghangat pada Kamis dan Jumat. Manfaatkan 2 hari bercuaca cerah ini sebaik-baiknya karena masa udara dingin berikut akan hadir pada Jumat malam. Pada tanggal 1 Februari, tercatat 63 kasus henti jantung di luar rumah sakit atau OKHA non-trauma. Mengantisipasi tibanya masa udara dingin, Departemen Sosial Kota Taipei menggerakkan mekanisme perhatian bagi lansia dan kaum rentan. Kehadiran 2 masa udara dingin berturut-turut minggu ini, selain jeda di hari Kamis dan Jumat, suhu pada hari-hari lainnya relatif rendah. Pada tanggal 3 dan 4 pagi, pegunungan dengan ketinggian di atas 2.000 meter di wilayah utara dan di atas 3.000 meter di wilayah lainnya berpotensi turun salju. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kehangatan tubuh. Kasus kebakaran dilaporkan di Hualien kemarin. Bunyi ledakan tiba-tiba terdengar dari sebuah gedung 5 lantai pada malam hari. Untungnya ada seorang PMA segera menggendong nenek turun untuk melarikan diri. Kasus ini tidak menyebabkan korban cedera dan disinyalir terjadi akibat kebocoran gas mesin pemanas air. Api berkobar dan asap tebal mengepul dari lantai 5. Para penghuni segera melarikan diri setelah mendengar ledakan. Tanggal 2 malam, ledakan tiba-tiba terjadi di lantai 5 sebuah gedung di kawasan Meilun, Hualien. Saat itu, seorang perawat migran yang sedang memandikan lansia disabilitas segera menggendong neneknya turun untuk melarikan diri. Untungnya kasus ini tidak menyebabkan korban jiwa dan cedera. Insiden ini diduga dipicu oleh kebocoran gas. Departemen Pemadam Kebakaran mengingatkan warga untuk rutin mengganti kabel listrik dan pipa gas usang serta membiasakan diri untuk menutup tabung gas sewaktu-waktu. Mandi air panas merupakan sebuah hal yang lazim bagi sebagian besar orang, namun merupakan suatu kemewahan yang tidak sering dirasakan oleh kaum tunawisma dan keluarga kurang mampu sehari-harinya. Ponpon Bathhouse yang didirikan oleh kelompok kesejahteraan sosial di distrik Wanhua, Kota Taipei merupakan sebuah sarana pemandian serbaguna yang menyediakan layanan cuma-cuma bagi para tunawisma yang ingin mandi.
Layaknya sahabat sendiri, staf Pon Bed House yang terletak di sebuah gang sempit di distrik Wanhua, Taipei menyambut kehadiran pelanggan mandi dengan ramah. Pon menyediakan ruang yang bersih dan terang serta layanan mandi gratis yang nyaman. Suara percikan air dan aroma sabun tersebar bersama uap panas dari 4 kamar mandi. Pelanggan mandi terdiri dari tunawisma, keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, serta lansia yang tinggal sendiri. Setiap pelanggan diberikan waktu setidaknya 20 menit untuk mandi tanpa diganggu. Mandi yang tampaknya merupakan kegiatan sehari-hari menjadi sesuatu hal yang sulit tercapai oleh sebagian masyarakat. 我们这边进来之后，出去的人其实不像是露宿者，对，因为他能在我们里面得到盥洗，然后能够得到一套干净的衣物，对，所以离开的时候那个状态蛮不一样的。1个礼拜来3次，来这边洗的感觉怎么样？洗得很舒服，很快乐，可以说我一生中最快乐的。 Berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya yang hanya buka hingga jam 4 atau 5 sore, Pon Bed House sengaja buka hingga jam 8 malam sehingga warga yang selesai bekerja seharian dapat melepaskan lelah dan mengisi kembali vitalitas. Sejak beroperasi sekitar 3 tahun lalu, Pon Bed House dikunjungi hampir 80 hingga 90 pelanggan setiap hari. Selain menyediakan layanan mandi, tempat ini juga menyediakan bantuan materi, konsultasi pekerjaan, medis, dan sewa rumah. Memulai dari kebutuhan mandi, Pon Bed House menjadi media yang membantu masyarakat untuk lebih memahami dan peduli terhadap isu tunawisma. Presiden Amerika Donald Trump mulai menerapkan tarif bea cukai baru pada komoditi dari Tiongkok, Meksiko, dan Kanada mulai tanggal 4. Kanada dan Meksiko juga mengumumkan pada tanggal 1 bahwa mereka akan mengenakan tarif balasan terhadap produk dari Amerika. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Tiongkok pun kembali melakukan perlawanan dan berencana mengajukan gugatan ke WTO. Trump mengenakan tarif sebesar 25% terhadap komoditi Kanada dan Meksiko per tanggal 4, dengan alasan guna mencegah maraknya kasus imigran gelap dan pil analgesik opiot. Tanggal 1, PM Kanada juga mengumumkan akan serentak mengenakan tarif balasan terhadap produk AS, terutama bir, arak merah, sayuran, buah-buahan, pakaian, dan produk rumah tangga. Meksiko menekankan bahwa mereka tidak berniat terlibat konflik dengan Amerika dan berharap melakukan dialog, namun juga menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan program cadangan untuk mengenakan tarif balasan sebesar 25% terhadap produk Amerika. Tanggal 2, situs Kementerian Perdagangan Tiongkok juga mengeluarkan artikel sebagai tanggapan yang mengklaim bahwa hal ini melanggar aturan WTO dan akan mengajukan gugatan ke WTO serta akan mengambil langkah serangan balik. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.